dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustaz kami persilakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, man kharaja min baitihi wa huwa fi sabilillah hatta narji. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Kembali mari kita Bapak Ibu jemaah barokah salat subuh di minggu di Ahad yang mulia ini, kita sanjungkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar di dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sholawat beriring salam mari sama kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu syafaatnya sangat dan amat kita harapkan. Kelak nanti pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari nanti tidak lagi ada gunanya pertolongan, baik itu harta, anak, jabatan, pangkat dan lain sebagainya, kecuali apa yang pernah mereka perbuat di dunia sebagai amal pilihan, dan itu yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengingatkan bahwa hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bahkan kita sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Biasanya Rasul kalau sudah masuk bulan Sya'ban ini, Nabi suka dengan doanya, Allahumma barik lana Rajabun wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini selalu dibacakan Rasul setiap mendapatkan atau mendapati yang namanya bulan Sya'ban. Dan ini yang selalu juga kita wiridkan dan kita biasakan. Memperbanyak amalan dan doa ini, Allah berikan kita kesempatan nantinya untuk mendapatkan Ramadan yang hanya tinggal lebih kurang 11 hari lagi, Bu. Sekarang tanggal 17 Sya'ban. Berarti bulan Februari ini hanya sampai tanggal 28. Berarti kalau 17 ini lebih kurang tinggal 11 hari lagi kita akan sampai ke gerbang Ramadan. Marhaba ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Syahrun mubarak, syahrun azim, alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat dimuliakan Allah, di mana pada bulan tersebut turunnya Al-Quranul Karim. Bahkan kitab-kitab suci yang lainnya juga diturunkan Allah di bulan Ramadan.
Namun demikian Ibu Bapak, kita tetap menunggu nanti apa yang menjadi keputusan oleh pemerintah. Ya. Walaupun Muhammadiyah lewat majelis tarjihnya sudah menetapkan awal Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Artinya tanggal 28 Februari akhir bulan ini, malam tanggal 1 itu sudah sholat tarawih. Dan ini perhitungan kita juga tidak meleset kalau melihat dari kalender Kementerian Agama ya, yang menjadi acuan dan putusan daripada pemerintah. Kemungkinan besar yang namanya 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Persoalannya adalah apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita lakukan persiapan demi persiapan di dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan ini. Ibaratnya ibu bapak kedatangan tamu istimewa, ibu bapak kedatangan tamu agung, tamu yang dimuliakan. Bagaimana kesan agar kita nyaman, tamu nyaman, dan kita juga mendapatkan kepuasan dengan kehadiran tamu istimewa itu. Kira-kira Bapak dapat telepon anak yang sudah 5 tahun merantau di Arab Saudi, yang selama ini mengirimkan biaya luar biasa. Ada yang terbangun rumahnya, ada yang terbeli sawah dan lain sebagainya. Ya, insya Allah bulan Ramadan ini saya akan pulang ya, membawa menantu ayah, membawa cucu ayah. Bagaimanalah perasaan kita? Kita menganggap ini Bu sebagai tamu istimewa. Nah, bagaimana sikap kita menyambut tamu istimewa ini? Tentu lainlah sedikit, beda dari hari-hari biasa penyambutannya. Kan gitu Bu? Apa itu? Barangkali disiapkanlah hidangan makanan yang enak. Ada gulai ayam kampung, disambalkan udang besar-besar tuh, dan lain segala macam lah. Pokoknya hidangan tuh istimewa lah, yang tak biasa. Yang biasa kita makan, itulah kita siapkan. Dah, rumah dikemas, dihias, bagaimana bisa menarik dan membuat suasana menjadi nyaman. Barangkali yang belum dicat, belum diganti ordennya, diganti. Pokoknya bagaimanalah suasana penyambutan tamu tadi. Dan tentu juga apa? Kita menggunakan pakaian yang baik, yang bagus. Kalau bisa pakaian yang belum pernah dipakai. Inilah pakaian dalam menyambut tamu istimewa saya yang akan datang beberapa hari lagi ke rumah. Sedangkan tamu yang kita anggap mulia seperti itu, tentu persiapan kita nggak sama. Nah, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai tamu istimewa kita. Ramadan ini menjadi tamu yang begitu berarti, jangan sampai tiada kesan tanpa kehadiran atau kedatangan tamu tersebut. Tentu kita juga akan mempersiapkan berbagai macam persiapan yang akan kita lakukan sebelum datangnya tamu istimewa tersebut. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita akan coba lihat Sya'ban. Bulan Sya'ban. Sya'ban ini artinya bulan berserak-serak, bulan bercabang-cabang, atau bulan berkumpul-kumpul. Artinya dikaitkan dengan amal ibadah, dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan. Bahwa kata Allah di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang selalu dilupakan banyak oleh manusia. Bulan yang diantara Rajab dengan Ramadan, itulah bulan yang terjepit namanya bulan Sya'ban. Orang begitu bersemangat beramal ibadah, beramaliyah di bulan Rajab.
Habis itu berhenti. Udah selesai kok Rajab. Nah belakangan baru dapat Ramadan, main lagi. Sya'bannya selalu ditinggalkan. Padahal di bulan Sya'ban ini banyak peristiwa dan kejadian penting, baik dalam kajian sejarah maupun dalam amaliyah. Itu maka dikatakan tadi, Sya'ban ini ialah berseraknya amal kebaikan, berkumpulnya amal kebaikan di bulan ini, dan bercabang-cabang, berlipat-lipat kebaikan yang Allah berikan di bulan Sya'ban ini. Sehingga Nabi hampir 1 bulan di bulan Sya'ban ini tidak lepas daripada melaksanakan ibadah puasa. Kenapa demikian Bapak Ibu? Nanti kita lihat di dalam sebuah kitab atau dalam sebuah buku yang namanya Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban itu? Ini buku Madza fi Sya'ban ini ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad atau Al-Maliki Al-Hasani, ya. Beliau menuliskan beberapa catatan penting tentang sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban dan amaliyah-amaliyah apa yang perlu kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Di antaranya Bapak Ibu jemaah, agar membuka cakrawala pemikiran kita, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana terjadinya perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Masjidil Haram. Jadi kita Bu, ada 2 pernah kiblat kita. Pertama, kiblat awal mulanya itu ke Baitul Maqdis. Nabi dengan para sahabat, dengan umat Islam di masa itu melaksanakan sholat, kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis. Sekarang ini Palestina, tepatnya Masjid Al-Aqsa itu, yang sampai hari ini tetap menjadi rebutan oleh orang Yahudi. Yahudi itu awal mulanya tidak ada punya tempat kelahiran. Tarik sikit, caplok sikit tarik. Orang Palestina ya enggak berprasangka jelek, tarik sikit. Akhirnya sekarang dianggap orang Palestina itu yang menompang dengan Yahudi. Padahal Yahudi lah yang merampas tanah Palestina. Buka peta, orang Amerika sendiri mengakui di dalam peta itu tidak pernah tertulis ada yang namanya Yahudi. Yang ada apa? Palestina. Itu fakta sejarah. Tapi karena di framing, ya, di framing terus, diputar terus, sehingga yang tadinya tidak benar menjadi benar, seolah-olah benar. Yang tadinya ya nggak betul, tapi karena terus dilakukan berulang-ulang, akhirnya orang menganggap itu benar. Ini biasanya dilakukan orang pada waktu pemilihan kepala daerah. Sudah muncul apa namanya itu hasil survei sementara. Nah, ini kalau terus di framing, ini akan membuat apa namanya itu ya, pemahaman orang tergiring opininya. Nah gitu. Nah jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa umat Islam beserta Rasul dan para sahabat waktu itu berkiblat lebih kurang 17 bulan 3 hari. Jadi kita sempat, makanya mohon maaf saya, tidak dianjurkan itu kita ini apa namanya, umroh paket lengkap ke Turki, nggak ada sejarahnya. Tapi cobalah ambil paket umroh dan Baitul Maqdis, umroh dan Palestina, itu punya keterkaitan.
Jadi bagaimana di framing orang, oh Palestina itu seram. Enggak. Di Palestina itu masuknya merangkak tiarap. Tidak. Bisa masuk. Cuman karena diberikan informasi yang salah dan menyesatkan, akhirnya di pikiran kita ini bahwa di sana itu tidak aman, tidak nyaman. Padahal banyak kawan-kawan kita beberapa kali keluar masuk Palestina membawakan bantuan secara pribadi. Kalau secara global memang itu diatur, ada mekanismenya oleh mereka. Nah, kenapa Nabi dan para sahabat menganggap bahwasanya Baitul Maqdis itu adalah merupakan kiblatnya umat Islam pada masa itu? Memang itu diabadikan di dalam Al-Quran. Setiap hari Rasul menengadahkan wajahnya ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah. Sesungguhnya kami melihat engkau ya Muhammad, kami mengetahui, kata Allah, engkau selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Tapi Nabi tidak berkata-kata, selalu memandang ke langit, berharap agar Allah memberikan restu, agar Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan Nabi yang selama ini dia mohonkan kepada Allah. Di antaranya apa? Memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah Baitullah. Alasannya apa? Pertama, Makkah adalah kota kelahiran Rasul. Yang kedua, Baitullah adalah bangunan yang pertama sekali ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, ini Nabi khawatir kelak nanti di belakang hari umatku ini akan menganggap semua agama itu sama. Samanya itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya kan mengarah kepada kebaikan. Ini menyesatkan ini. Hati-hati kita ngomong seperti itu. Ya semua kan ngajak kepada yang baik, sama. Oh tidak sama. Contohnya, ibu menyembelih ayam kampung halal dengan menyebut nama Allah. Berlakulah makanan ini untuk semuanya. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua orang. Hasil sembelihan makanan kita itu ayam kampung. Ayam ini kan halal ini. Nah, bagaimana dengan sembelihan tetangga sebelah minhum? Mereka yang memotongnya, bisa kita memakannya, Pak? Mereka bilang, wah nggak adil kalian ya. Kalian motong ayam, kami makan. Kami motong ayam, kenapa kalian nggak makan? Kan halal ini. Bukannya kami motong babi, motong anjing. Kenapa kalian nggak mau makannya? Ada di baliknya itu syariahnya apa? Segala sesuatu yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah, maka dihukumkan dia sebagai bangkai. Termasuk orang Islam sendiri menyembelih hewan tapi tidak menyebut nama Allah, maka dia dianggap sebagai bangkai yang haram untuk dimakan. Jadi harus tegas ini. Jadi ibu-ibu juga begitu. Lepas tanggung jawab ibu. Ini udah disembelih ya. Ya, ini udah betul disembelih. Udahlah Bu. Nah, jadi kewajiban kita mengingatkan itu tetap harus ada. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, makanya Nabi kekhawatirannya di belakang hari umat ini menganggap bahwa agama itu sama. Dan sekarang terbukti pelan-pelan menyusup, menyesatkan, mendangkalkan akidah daripada generasi muda kita sekarang. Tidak ada yang bersemangat, tidak ada yang begitu fanatik belakangan kita lihat. Bahwa
Baitul Maqdis itu diakui oleh 3 agama sebagai kota suci. Islam menganggap Baitul Maqdis kota sucinya umat Islam itu, di sana ada Masjidil Aqsa, tempat Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sebelum ketemu berjumpa dengan Allah, Nabi mengimami para malaikat dan para nabi-nabi terdahulu di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini masjid yang sangat dimuliakan umat Islam, dimuliakan Allah. Nomor 3, pertama Masjidil Haram, kedua Masjidin Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa, kota suci bagi umat Islam. Sementara bagi orang Kristen, mereka juga menganggap bahwa Baitul Maqdis dan sekitarnya itu adalah kota suci mereka, di mana Yesus dilahirkan katanya di sebuah kota kecil yang namanya Bethlehem, kota yang berada di antara 2 daratan. Bethlehem itu, kalau umat Islam mengatakannya bait itu adalah bait yang artinya rumah, lehem itu lahmun, daging. Jadi Baitul Lahmi, dari makna dari sesungguhnya dari Bethlehem itu bahasa Arabnya adalah Baitul Lahmi, rumah tempat penyembelihan daging. Nah, makanya mereka menganggap di sana adalah kota suci bagi umat Kristiani, karena di sanalah lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian bagi Yahudi, mereka juga menganggap bahwa Baitul Maqdis itu adalah kota sucinya agama mereka. Ciri khasnya jenggot nggak pernah dipotong, rambutnya nggak pernah dipotong, dipanjangkan, kemudian di atasnya pakai lobe, tapi hanya menutupi undur-undur aja. Apalah undur-undur itu? Sikit aja dia itunya. Di atas sedikit aja, ya, asal nampak itu Yahudi itu. Mereka menganggap bahwa Baitul Maqdis itu adalah kota suci mereka karena mereka melaksanakan ritual agamanya dengan melakukan berdoa pada dinding ratapan di bagian bawah daripada temboknya Masjidil Aqsa itu. Mereka bilang ini dinding ratapan, tembok ratapan. Tapi umat Islam mengatakan ini tembok burak. Kenapa tembok burak? Karena Nabi dulu pada waktu Isra wal Mi'raj menambatkan kendaraannya burak di tembok itu. Maka umat Islam mengatakan itu adalah tembok burak. Mereka mengatakan itu tembok ratapan, tempat mereka berdoa, mohon untuk diampunkan segala dosanya. Hal-hal yang seperti inilah yang menjadi kekhawatiran Rasul, sehingga Nabi memohon kepada Allah agar memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram atau Baitullah. Akhirnya permohonan Nabi dikabulkan. Peristiwa ini, perpindahan ini terjadi di pertengahan bulan Sya'ban pada hari Selasa. Bagi ibu bapak yang sudah pernah haji dan umroh atau yang bercita-cita ingin haji dan umroh, silahkan nanti kunjungi di Madinah. Ada Masjid Qiblatain, masjid yang punya 2 arah kiblat. Satu kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis sebagai in memoriam, apa nama itu, kenangan. Yang satu lagi saat sekarang ini menghadap ke Baitullah atau Masjidil Haram. Itu tidak dihilangkan, menjadi kenangan bahwa umat Islam pernah berkiblat ke Baitul Maqdis. Nah, ini peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua apa lagi? Bahwa di bulan Sya'ban ini diangkatnya amal pahala umat ini oleh malaikat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Pelaporan amal ibadah kita, Ibu, itu dilaporkan Allah per setahun sekali kepada Allah. Jadi laporan amal, catatan harian amal kita ini dilaporkan oleh malaikat kepada Allah ada 3. Pertama, laporan dalam bentuk harian. Laporan dalam bentuk harian amal ibadah kita yang kita kerjakan ini, pertama sehabis sholat subuh itu dilaporkan malaikat kepada Allah. Makanya kalau tahulah bagaimana kelebihan, fadilah, keutamaan sholat subuh ini, kata Nabi, niscaya mereka datang ke masjid dengan jarak merangkak, memaksakan diri, karena begitu besarnya fadilah fadilah sholat subuh itu. Amal ibadah dilaporkan. Dan yang kedua, setelah sholat asar. Jadi harian itu setelah sholat subuh, setelah sholat asar, ini amal ibadah kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Kemudian mingguan, amal ibadah kita dilaporkan malaikat mingguan, setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Baru laporan tahunannya dilakukan malaikat ini setiap bulan Sya'ban. Datangnya bulan Sya'ban ini rekap 1 tahun, malaikat datang mencatat segala macam amal ibadah dan dilaporkan kepada Allah. Itu makanya hadis yang diriwayatkan oleh Khuzaimah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ku tengok setiap bulan Sya'ban ini hampir tidak pernah engkau ini tak berpuasa. Hampir semua di bulan puasa, hari-hari itu di bulan Sya'ban ini Nabi melaksanakan puasa sunnah. Apa jawab Nabi? Bahwa perlu kalian ketahui di bulan Sya'ban ini adalah bulan pelaporan amal manusia. Aku sangat senang, bahagia ketika amal ibadahku ini dilaporkan malaikat kepada Allah. Aku sedang dalam keadaan berpuasa. Itu Nabi. Makanya upayakan salah satunya kebaikan Sya'ban ini, ibu bapak, berpuasa. Ya, saya sudah mulai kemarin dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari ini saya free. Nanti Senin kita ulang lagi. Satu lagi tujuannya apa Pak? Ini latihan free awal. Sebelum memasuki Ramadan kita puasa, kita sudah mulai latihan dulu. Ya, sudah mulai warming up, pemanasan. Begitu masuk nanti bulan Ramadan, nggak kelimpungan lagi, nggak kehausan. Kenapa? Udah terlatih, enak rasanya. 4 hari awal puasa, dari 105 turun jadi 99, kan paten itu Bang. Nah itu kan. Tapi tujuannya puasa dulu. Dari manfaat puasa itu bisa ramping badan awak sikit. Begitu nanti tak puasa lagi, naik lagi dia. Nah itulah kelebihannya. Saya 4 hari aja puasa, alhamdulillah dari 105 turun jadi 99. Apalagi sebulan di bulan Ramadan mungkin turun lagi. Tapi begitu Syawal, makan opor, makan rendang, naik lagi. Itulah makanya kita tak bisa menahan selera itu. Makanya harus dikendalikan hawa nafsu tadi. Yang paling payah kata Nabi, menghadapi musuh itu bukan tentara Israel, tentara Amerika. Yang paling sulit menghadapi musuh itu apa? Musuh itu nafsu, mengendalikannya, meredamnya, ya, mengarahkannya, ngelolanya menjadi positif. Itu dia. Nah, kemudian yang ketiga, Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan ini juga menuliskan di buku Madza fi Sya'ban beliau bahwa di bulan Sya'ban ini juga Allah tetapkan batas mulai umur manusia ini kepada para malaikat.
Jadi artinya dari mulai Sya'ban ini ke Sya'ban yang akan datang itu ditetapkan ya umur manusia itu dari mulai bulan Sya'ban ini. Makanya kalau kita lihat semakin mendekati Ramadan ini, semakin banyak saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang kembali berpulang satu. Kemarin sahabat saya, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat, Pak Isa Ibrahim. Sebelumnya lagi istri daripada Ketua Program Pasca Sarjana Prof. Hasan Bakti, istrinya, dan terus beruntun. Dan ini bisa Bapak Ibu rasakan. Makanya jangan putus harap kepada Allah. Allahumma barik lana Rajabun wa Sya'ban wa balighna ya Allah. Sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, apa yang perlu kita persiapkan di dalam menghadapi datangnya Ramadan ini? Paling tidak Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ada 5 hal yang perlu kita persiapkan di dalam menyambut datangnya Ramadan ini. Kalau yang 5 ini kita persiapkan dari awal benar-benar, insya Allah Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang membawa manfaat bagi kita dan orang yang berada di sekitar kita. Nah, apa katanya? Persiapan yang pertama yang perlu kita lakukan sebelum masuknya Ramadan, sebelum datangnya Ramadan ini, persiapan yang kita lakukan adalah persiapan ruhiyah. Ruhiyah, persiapan ruhiyah ini persiapan yang berkaitan dengan roh, hati. Intinya kepada niat. Ada orang yang puasanya karena ini. Datang pula mertua sebulan dari kampung. Aku nak berpuasa di rumahmu sebulan nih ya. 1-2 hari menjelang raya ini pulang nanti aku. Iyalah mak. Selama ini rupanya jarang dia puasa. Datang mertuanya tadi. Akhirnya malu puasa. Puasanya bukan karena Allah tapi karena mertua. Begitu juga dengan menantu. Nah, jadi luruskan dulu niatnya. Innama a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal perbuatan itu dimulai dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Bu, Pak, kadang-kadang perlu kita ketahui, terkadang persoalan-persoalan yang sepele akan bisa menjadi pahala yang besar karena niat kita benar. Persoalan itu yang kita anggap sepele, remeh-temeh, tapi akhirnya mendapatkan kebaikan pahala yang besar. Kenapa? Karena niat kita itu benar. Apa contohnya? Paling tidak membuang duri dari jalan, membuang batu dari jalan supaya jangan tergelincir orang di jalan itu, dibuangkannya ini. Itu apalah pentingnya, persoalan sepele, remeh-temeh. Tapi karena niat kita bagus, ya Allah, kalau sempat ini nanti dilanggar orang, ini kan terjatuh orang, kubuangkanlah ya Allah. Akhirnya menjadi kebaikan pahala yang besar. Demikian juga memberi minum kepada hewan, apalah itu? Memberikan minum sama hewan, apalagi yang sedang kehausan. Remeh-temeh, hal yang sepele, tapi niat kita baik. Ini dia hamba Allah juga, makhluk Allah juga yang berhak untuk hidup. Nah, minum nih, kita kasih minum, jalan lagi nih. Niat kita baik, niat kita benar, akhirnya persoalan yang sepele menjadi kebaikan dan pahala yang besar. Sebaliknya, kebalikannya apa?
yang berpotensi mendapatkan pahala kebaikan yang besar, tapi niatnya salah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka diistilahkan dia di situ, Rabbul amali shaghir ta'zimuhun niyah, wa rabbi amalun kabir tasghiratun niyah. Artinya perbuatan amal yang kecil itu menjadi kebaikan dan nilai pahala yang besar dengan sebab niatnya yang benar. Akan tetapi sebuah amal yang mendatangkan pahala kebaikan yang besar tapi niatnya tidak benar, maka dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah, makanya mari kita luruskan niat. Puasa kita tahun ini, apa niat kita? Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat kita apa? Pertama, la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang takwa gitu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas. Dengan datangnya Ramadan cerdas, dengan datangnya Ramadan bersyukur, dengan datangnya Ramadan menjadi orang baik. Itulah target. Itulah kita niatkan. Karena belum tentu awak dapat lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Mumpung inilah kesempatan. Nah, luruskan niat, mantapkan hati, masuk ke gerbang Ramadan dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas. Ini persiapan ruhiyah. Jarang orang kadang-kadang yang seperti ini. Persiapannya apa? Makan, punggahan. Benar, itu dakwah juga. Punggahan itu membiasakan bersedekah nanti di bulan Ramadan, makan bersama, silaturahim, dan membiasakan kita kumpul bersama, doa bersama. Cuman orang lebih banyak orientasinya ke makannya itu, bukan amalnya. Buktinya dia bawa dari rumah ayam, pulang dikasih cuking, ngamuk deh. Ya, sampai hati nih orang. Nah, berarti nawaitunya sudah salah. Gitu ya. Nah, kemudian persiapan yang kedua apa? Persiapan amaliyah. Yang pertama tadi ruhiyah, yang kedua persiapan amaliyah. Persiapan amaliyah ini apa, Ibu Bapak? Bahwa kita harus punya target. Di Ramadan tahun ini kita harus punya target. Harus punya cita-cita yang harus kita capai. Apa contohnya? Saya mentargetkan, saya bercita-cita bahwa Ramadan tahun ini tidak akan ada bolong tarawih saya, tidak akan ada bolong puasa saya. Itu target. Untuk apa? Memotivasi diri, nah, memberikan semangat sama diri. Tahun ini saya harus memberikan 100 porsi untuk anak yatim piatu makanan. Tahun ini saya harus paling tidak apa katanya? Bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Tidak rame-rame, di rumah sendiri. One day, one juz. Satu hari satu juz dia. Satu hari satu juz. Diambilnya di habis subuh, diambilnya habis zuhur, diambilnya habis asar, diambilnya habis maghrib, diambilnya habis isya. Dapat dia satu hari satu juz. Target. Jangan kita Ramadan ini tak punya target apa-apa. Lewat-lewat aja dia. Ramadan berlalu, sayangnya dosanya belum diampuni Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi mari kita jadikan Ramadan ini menjadi target yang kita cita-citakan harus sampai. Saya tahun ini, Ramadan ini akan bercita-cita, berniat bagaimana saya bisa melunasi hutang-hutang dan kesulitan saudara-saudara kita sesama muslim. Gak usah jauh-jauh. Ramadan ini saya jadikan sebagai bulan sedekah.
Bulan sedekah mah tiada hari tanpa memberikan sedekah. Paling tidak bawa tiap hari tarawih uang, masukkan ke dalam kotak. Itu target. Nggak mesti banyak, 5.000, 2.000. Yang penting ada target yang kita capai. Ini persiapan amalia. Nah kemudian yang ketiga, persiapan yang ketiga dalam menyambut menghadapi datangnya Ramadan ini, persiapan ilmiah. Kalau tadi ruhiyah sudah, amaliyah sudah, kemudian yang ketiga ilmiah. Harus paham, mengerti seluk-beluk tentang ilmu bagaimana berpuasa itu dengan baik dan benar. Apa larangan-larangan selama kita berpuasa? Apa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan? Wah, batal puasa nak wak tu wak. Kenapa? Jatuh dia tadi wak. Kenapa? Lututnya berdarah wak. Kan kalau berdarah keluar darah, batal wak puasanya. Oh iya. Nggak tahu dia maksud keluar darah. Tadi bukan keluar darah terjatuh ke sandung ini. Keluar darah bagi wanita yang mendapatkan haid. Ke situ maknanya. Nah, makanya siapkan ilmu. Ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana, itu niat yang biasa kita baca setiap malam. Tapi di awal hari pertama coba juga sisipkan niat yang 1 bulan penuh. Kalau kesiangan kita sudah punya niat yang 1 bulan penuh. Nawaitu shauma syahri ramadhana an kullihi fadlillahi ta'ala. Jadi nggak ada alasan. Wah nggak puasa, wah iya, orang niat. Kerinan, kesiangan. Kita sudah punya target, sudah punya persiapan di awal dengan niat 1 bulan. Ini berilmu awak. As-salatu tarawih rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Maju imam. Kalau orang yang berilmu, jemaah perempuan nggak ngintip dari tirai ini. Sopo imami? Siapa ibu? Alah, kawan itu juga malas sekali menengok dia imam. Lama kan? Nah, berarti targetnya nggak ada ilmunya. Apapun harus kita hadapi. Jadi berilmu kita. Kemudian apalagi maliyah, persiapan maliyah, persiapan harta. Mana mungkin awak beribadah kalau tak berharta? Tak berharta tak bisa beribadah. Orang mau pergi haji, kalau tak ada duit mana bisa? Ini haji kita sudah ada pelunasan. Ya, bagi bapak ibu yang tahun ini keluarganya kita yang akan berangkat haji udah boleh melunasi. Diturunkan lagi 4 juta dengan sebab apa? Jarak tempuh dari Kuala Namu ke Saudi itu relatif lebih dekat daripada embarkasi yang lainnya. Yang paling murah itu Aceh. Aceh paling duluan sampai, baru Medan. Nah jadi ini perlu biaya. Kita sedekah, kita infak, menyiapkan makanan perbukaan puasa untuk kita bagi dengan tetangga, kan perlu duit. Maka siapkan rupiah demi rupiah di dalam menghadapi Ramadan ini. Keliru ibu bapak kalau memikirkan rupiah demi rupiah untuk menghadapi Lebaran. Tukar duit 5.000, tukar duit 10.000, tukar duit 50.000, tukar duit 100.000. Untuk apa? Bagi-bagi anak cucu menantu. Tidak salah, tapi lebih baiklah di bulan Ramadan ini kita saling tukar menukar duit itu tadi. Kita rubah mindset kita. Yang lebih pokok penting ada di bulan Ramadan ini. Mana anak yatim sini lagi yang belum dapat? Hah? Mana anak yatim piatu? Hah? Itu jauh lebih bermanfaat. Karena kalau di bulan Lebaran banyak sedikit pun awak kasih, kurang sama cucu itu. Kali tuh masa limpul tuh, cepet lah tuh. Berapapun awak kasih tetap kurang. Tapi kalau anak yatim awak kasih, makasih ya wah, diciumnya tangan awak. Makasih ya tuh, makasih ya nek.
Senang betul ya. Itu. Ini kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan maliyah, persiapan maliyah. Dan terakhir persiapan jasadiyah, jasad tubuh kita ini. Harus kita manage di bulan Ramadan ini, harus sehat. Kalau nggak sehat, macam mana awak mau puasa? Pertama, untuk menjadi tetap fit, segar bugar, pertama jaga pola makan. Jangan makan kangkung aja tiap sahur. Nggak pernah sholat subuh. Kenapa? Tewas awak, tidur aja awak. Kangkung terus. Nah, apalagi jaga pola tidur kita. Ya, jaga pola tidur. Biasanya malam itu lambat-lambat tidurnya. Tidurlah di siang hari untuk menutup, membalas ya malam tadi. Gitu dia caranya. Harus pandai kita mengatur diri dan waktu. Kemudian apa lagi? Minimal olahragalah kita. 15-20 menit setiap hari. Olahraganya, Bu, Pak, habis subuh jalan dari sini ke Simpang dulu. Jangan pulang dulu ke rumah. Jalan dari sini dulu, ukur, baru balik ke rumah. Itu bagian daripada olahraga. Itulah olahraga kita yang di atas 50 tahun itu. Jalan kaki, jalan sehat, itulah bagian. Nah, ini kalau kita lakukan 5 persiapan ini, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Dan Ramadan kita di tahun ini akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Kami kira ini Bapak Ibu, bagaimana sejarah Sya'ban, bagaimana amaliyah di bulan Sya'ban. Tentu Ibu Bapak sudah melaksanakan puasa nisfu Sya'ban, melaksanakan amalan di malam-malam nisfu Sya'ban. Ini akan menjadi catatan di hadapan Allah nanti yang sudah kita buat. Persiapan demi persiapan menghadapi Ramadan sudah kita lakukan atau sedang persiapan kita lakukan. Maka jangan kita menganggap hal ini sepele, karena Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir menurut kita. Supaya datang kesungguhan itu. Kalau diberikan Allah lagi, berarti itu rezeki dari Allah SWT. Baik, ini saja barangkali. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kita. Saya juga mohon maaf barangkali setelah pengajian kita ini kan kita libur, puasa, hari raya dan selanjutnya. Mungkin selama pengajian ada hal-hal yang kurang berkenan, menyinggung hati dan perasaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.